Orang ini sangat tampan, ketampanannya benar-benar membunuh orang. Film ini dimulai dengan seorang pemuda, Max, yang sedang sedih. Max hanya ingin menjadi pria normal, tetapi hidup memberinya talenta yang aneh. Dia punya wajah yang begitu tampan sehingga orang yang melihatnya seketika meninggal. Hah, kok bisa ya? Ini dia ceritanya. Kita flashback di saat Max dilahirkan ke dalam dunia. Perawat dan dokter yang melihat baby Max pingsan sampai mati, wajahnya seperti ada lonjakan hormon yang dapat mematikan. Sehingga keluarga Max bersembunyi, bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari orang-orang yang mengenalnya. Untuk menjaga supaya tidak ada orang lain yang dapat melihat Max, dia belajar di rumah, tapi karena itu Max merasa kesepian, hidup hanya dengan orang tuanya yang kebal terhadap wajahnya. Supaya tidak ada orang lain yang terluka, Max memakai perban untuk bertemu dengan orang lain ataupun berinteraksi dengan sekitarnya. Psikiater mengira perban Max adalah akar dari permasalahannya, dan menantangnya untuk melepas perban itu. Akan tetapi, boom, psikiater tersebut langsung meninggal. Orang tuanya mengingat kejadian lama yang seperti terulang kembali. Polisi mulai mencurigai Max yang tampaknya selalu ada di tempat kejadian di saat orang meninggal. Kemudian Max menemukan sebuah batu bata dan membawanya di dalam mobil. Saat itu ayahnya bertanya apakah psikiater itu membantu, tetapi Max berkata itu sama saja, tidak ada yang membaik. Kemudian teman Max, Dan, diundang untuk makan malam. Orang tua Max menegaskan bahwa ia perlu bersosialisasi, tetapi Max bilang hal itu sulit kalau harus memakai perban terus-menerus. Setelah makan malam, Max memohon kepada Dan untuk memukul wajahnya dengan batu bata sehingga menjadi jelek, tetapi Dan berkata bahwa kutukan itu akan selalu ada, kemudian Dan sibuk dengan HP-nya. Max menjadi kesal dan kemudian menjatuhkan HP Dan, sehingga Dan pun membalasnya dengan memukulnya dengan batu bata tersebut. Alhasil, hidung Max patah. Pada hari berikutnya Max dan ibunya ke rumah sakit di mana ia bertemu dengan Alex sesama gamer. Mereka menjalin ikatan dengan bermain game sebelum Max dan ibunya pulang ke rumah. Dan muncul di rumah Max dan menyadari bahwa mood Max sedang tidak baik. Sebagai teman baiknya, Dan mengaturkan Max untuk menjalani kencan buta meskipun Max telah bersumpah untuk tidak menggunakan aplikasi kencan. Dan kemudian meninggalkan meja agar Max dapat berdua dengan gadis tersebut, akan tetapi gadis itu tampaknya bosan dan tidak tertarik dengan Max. Max mencoba memenangkan hatinya dengan memberikan beberapa pujian seperti kamu bahkan lebih cantik dari gadis yang saya temui di aplikasi kencan, akan tetapi gadis tersebut tetap tidak tertarik. Sampai mantan pacarnya, Craig, muncul di restoran dan duduk di meja tersebut. Craig mulai mengganggu Max. Max mencoba tetap tenang dan tidak terpengaruh. Akan tetapi suasana semakin memburuk ketika Max tidak sengaja menumpahkan minumannya ke Greg, dan Greg memerintahkannya untuk membersihkannya. Setelah itu, ketika Max mengumpulkan keberanian untuk bertanya kepada gadis itu apakah mereka bisa bertemu lagi, gadis itu menolaknya dan membuat hati Max hancur. Max berpikir untuk melompat dari jembatan tetapi kemudian Alex muncul secara tiba-tiba seperti malaikat pelindung. Alex kemudian menggoda Max dan bilang bahwa jembatan itu dangkal sehingga Max tidak akan mati. Kemudian Alex berhasil meyakinkan Max untuk memberikan kesempatan kedua. Alex membawanya ke panti jompo untuk menunjukkan Max bahwa hidup itu patut diperjuangkan. Max bertemu dengan dua orang wanita tua, satu mempunyai Alzheimer dan yang lainnya dengan penyakit mematikan. Alex mengungkapkan bahwa dia memiliki kondisi unik yang membuat dia tidak dapat mengekspresikan emosi yang tulus. Max dan Alex menemukan bahwa mereka memiliki kesamaan. Alex akhirnya menemani Max ke rumahnya di mana dia mengajaknya kencan lagi, tetapi dia mengatakan tidak. Kekecewaan Max semakin memuncak. Di malam itu Max mengobrol dengan Dan sambil bermain video game, dan menceritakan tentang Alex. Dan sebagai teman baiknya, menyarankan Max untuk kembali ke tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Max menuju ke halte bus dan dia bertemu kembali dengan Alex. Max meyakinkannya untuk memberinya kesempatan lagi. Max selalu ingin mandi permen sehingga mereka pergi ke toko permen dan mengisi bak mandi Max dengan permen. Mereka bersantai di bak berisi permen tersebut sambil terbuka tentang kondisi medis mereka. Alex memberitahu Max bahwa jantungnya semakin hari semakin besar. Mengetahui hal itu, mereka semakin dekat dan mulai berkencan. Mereka melihat film komedi terbaru di bioskop dan setelah itu menikmati happy hour di dive bar. Max sedikit tipsi dan diantar pulang oleh Alex. Alex tergoda untuk melihat mata Max di balik kacamata hitamnya, namun Max panik dan berpikir dia akan secara tidak sengaja melukai Alex. Tapi tidak ada yang terjadi. Ternyata seseorang harus melihat seluruh wajah Max untuk bisa meninggal. Kemudian orang tua Max menerobos masuk ke kamar Max, tetapi alih-alih marah, mereka justru sangat senang melihat bahwa mereka Max mempunyai pacar dan dapat berinteraksi secara sosial. Keesokan harinya Max dan Alex menuju ke panti jompo untuk merayakan Rose yang berulang tahun ke-88. Rose adalah orang yang pesimis akan tetapi dapat tetap bertahan karena teman-temannya.
Malam itu Max dan keluarganya makan malam dengan siswa pertukaran pelajar. Dia tidak suka makanan barat, dan dia lebih suka pesan makanan. Ibu Max memberitahunya untuk berlaku baik kepada dia karena orang tua siswa tersebut orang kaya. Besoknya Max mengajak siswa tersebut berjalan-jalan di alam. Dia sangat senang melihat hutan dan berlari meninggalkan Max dan teman-temannya. Tangan Alex tergores oleh ranting dan Max mengambil sepotong kain yang menutupi wajahnya sebagai perban. Alex berterima kasih padanya, dan jantungnya berdegup dengan kencang. Alex meyakinkan Max untuk menunjukkan wajahnya di bawah selimut, sambil mata Alex ditutup. Dan mereka berdua akhirnya berciuman. Esoknya, bencana melanda ketika gadis tersebut mencoba untuk menyalakan rokok dan secara tidak sengaja membakar pohon Natal. Max dan Dan ke rumah sakit dan mereka bertemu dengan Alex yang kesehatannya menurun. Ayah Max menyuruhnya untuk menyatakan cintanya pada Alex. Di panti jompo, mereka mengetahui bahwa Rose sedang dalam masa kritis. Dalam upaya terakhir untuk membuat Rose pergi tanpa rasa sakit, Alex meminta Max untuk menunjukkan wajahnya kepada Rose. Max yang ragu-ragu tetapi akhirnya mau, dan Rose meninggal dengan tenang. Meskipun sebelumnya Max dan Alex tidak dapat dipisahkan, tetapi Alex mendadak tidak membalas pesan Max. Max merasa dia di friendzone. Kemudian dia bertemu Dan 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 mengundang Alex ke sebuah pesta atas nama Max. Alex mulai mengetik dan kemudian membatalkannya. Max merasa ada yang aneh, dan langsung menuju ke tempat Alex untuk mendapatkan jawaban. Ternyata Alex sakit. Max membujuk Alex untuk pergi ke pesta itu dan pada akhirnya dia setuju untuk bergabung dengannya di pesta. Max dan Alex tertawa dan menari saling menggoda, tetapi kemudian DJ memainkan lagu slow, dan dua sejoli itu berdansa. Akan tetapi Alex semakin sakit. Hidungnya mulai berdarah, dia lari dan Max dengan panik mencarinya. Dan mencoba menghiburnya, tetapi saat itulah muncul Craig sang pembuli di pesta dan mengacaukan pesta itu. Craig memaksa Max untuk melihat pacar Dan, dan dia langsung meninggal. Kemudian Max dibawa ke kantor polisi, tapi untungnya dia dilepaskan karena polisi tidak ada bukti. Sementara itu, Alex telah dibawa ke rumah sakit dan Max mengetahui obatnya membuat dia tidak dapat merasakan emosi dan Alex berhenti minum obat itu. Tetapi dia masih senang dia dapat bertemu dengan Max, dan dia memintanya untuk menunjukkan wajahnya sehingga dia bisa mati dengan tenang, tetapi Max tidak mau. Dia langsung keluar meninggalkan Alex. Di rumah, Max sangat muak dengan penampilannya yang mematikan dan dia mencoba menghancurkan wajahnya dengan batu bata. Untungnya orang tuanya mengetahuinya dan mencegahnya. Dalam kekacauan itu, kucingnya melihat wajah Max tetapi tidak meninggal. Mereka terheran. Alex terus menelepon Max tapi Max tidak mau berbicara dengan Alex. Max juga harus menghadiri pemakaman mantan pacar Dan yang tidak sengaja dia bunuh. Dua sahabat ini membicarakan hal yang sangat serius, Dan berkata kamu harus menemui Alex, Alex sedang sekarat. Max tertegun sejenak, dan berpikir sesaat, kemudian berkata, ya aku harus menemui Alex. Keesokan harinya Max menuju ke rumah sakit dan melihat Alex yang semakin memburuk dari waktu ke waktu. Max merasa nyaman di sebelahnya dan mereka saling mengakui cinta mereka. Kemudian Max menjadi seorang pria yang berani dan memutuskan untuk memberikan apa yang Alex mau. Max membuka wajahnya tetapi Alex tidak meninggal. Akhirnya mereka berciuman, tetapi jantung Alex tidak dapat menahannya dan kemudian Alex meninggal. Setelah pemakamannya, Max sangat terpukul dan dia kembali ke jembatan di mana mereka bertemu. Dia membuang kertas bertuliskan nama Alex ke sungai, secara simbolis mengucapkan selamat tinggal kepada Alex. Setelah itu, Max menemui psikiater dan mulai menerima dirinya. Hidupnya tidak menderita lagi dan orang-orang mulai mengetahui rahasia Max, meminta Max untuk membantu mereka mengakhiri penderitaannya. Max tetap mengunjungi teman-temannya di panti jompo, serta bersahabat baik dengan Dan. Pada akhirnya, seseorang mengebel pintu rumahnya. Craig muncul di depan pintu dan tanpa sengaja melihat Max, dan Craig seketika meninggal. Rupanya cinta tak bersyarat adalah cara untuk selamat dari kutukan Max.